Oke, halo Classer. Jadi beberapa hari sebelumnya itu gue ada bikin sebuah postingan di channel ini yang dimana di sana gue ngasih tahu bahwa gue itu pengen eksperimen bikin konten baru di channel ini, yaitu tentang tanya jawab seputar Clash of Clans. Jadi semisal kalian ada sebuah pertanyaan gitu ya tentang Clash of Clans, maka ya kalian bisa langsung tanyakan aja di channel ini. Nah, nantinya itu akan gue bahas di video terpisah, yaitu ya video tanya jawab seperti ini. Nah, tapi sebelumnya gue mau disclaimer terlebih dahulu ya bahwa gue itu bikin konten seperti ini itu bukan berarti gue kayak pengen jadi orang yang si paling tahu tentang Clash of Clans. Tapi mungkin bisa dibilang sebagai penengah lah ya. Jadi ini semisal kalian ada sebuah pertanyaan nih gitu ya. Nah, di channel ini itu akan gue bahas, dan nantinya ketika videonya udah gue publish gitu ya di channel YouTube gue, nah nantinya kalian itu juga bisa mendapatkan jawaban lain di kolom komentar mungkin dari Classer yang lain gitu. Jadi ya intinya untuk pertanyaan kalian itu tadi, selain mendapatkan jawaban dari perspektif gue gitu ya, nantinya kalian juga bisa mendapatkan jawaban dari perspektif Classer yang lain gitu. Yang boleh jadi mungkin untuk mainnya itu lebih lama dan lebih sering juga dari gua, karena kan gua untuk main COC itu sendiri sebenarnya memang dari 2015, tapi itu tuh gue nggak yang kayak kayak intens banget gitu loh mainnya. Jadi dari 2015 nih sampai sekarang di 2025 itu setiap harinya gue main COC. Ya nggak gitu juga sebenarnya, karena kadang tuh ada juga di masa-masanya gue jenuh main COC dan ya berhenti total. Kadang tuh sempat ya setahunan 2 tahun gitu. Pastinya ya tentu aja ada beberapa hal yang gue kelewatan gitu tentang game ini. Dan oh ya, ini untuk pertanyaannya ya, gue jujur nggak expect sih ternyata lumayan cukup banyak yang ngasih komentar di postingan tersebut. Jadi sih kayaknya agak nggak mungkin ya kalau gue jawabin semua pertanyaan tersebut di satu video ini. Nah, maka dari itu niatnya untuk pertanyaan yang belum sempat gue bahas di video kali ini, ya nantinya akan gue bisa bahas di next video lah ya. Nah oke, untuk intronya mungkin cukup lah ya, karena kayaknya udah kelamaan juga. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, Padli. Jadi di sini pertanyaan pertama dari Ahmad Junaid. Dia bilang, banyak orang yang jual akun Clash of Clans harga lebih tinggi dari 2020 sampai 2022 sekarang udah mulai naik. Pertanyaannya, apakah COC comeback rame seperti 2015 yang lalu? Oke, nah ini untuk jawaban gue mungkin mohon maaf ya, mungkin agak mengecewakan bagi kalian para Classer. Tapi kalau boleh jujur sih jawaban gue sendiri ya nggak yakin gitu loh. Dalam artian ya COC bisa balik lagi kayak di 2015an gitu, yang dimana nih ibaratnya nih kalian ketemu orang random nih gitu kan di jalan, dan kalian buka HP-nya itu pasti ada game COC. Ya kalau sampai konteks ramenya seperti kayak gitu sih kayaknya agak susah ya. Karena menurut gua ya memang sih untuk era COC itu udah ya mau nggak mau harus diterima udah lewat gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Karena memang di zaman sekarang tuh gue rasa ya harus diakui juga bahwa banyak banget game-game lain yang ya harus diakuin juga lebih seru sebenarnya dari COC. Jadi sih ya gitu ya, sebenarnya untuk kayak menarik pemain baru tuh agak lebih susah sebenarnya kalau di zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu tuh kan ya bisa dibilang COC itu kayak semacam golden game-nya lah gitu. Jadi semua orang ya pasti pengen nyobain. Nah tapi sekarang ini kayak semakin banyaknya pilihan game ya, COC itu jadi kayak opsi kesekian lah gitu, barulah mungkin ya bisa dicoba main oleh pemain baru. Dan apalagi kan di zaman sekarang juga untuk masalah sumber hiburan ya, itu tuh game tuh gue rasa bukan jadi sumber utamanya lagi sih. Apalagi bagi bocil-bocil gitu ya di zaman sekarang, gue rasa mereka lebih milih scrolling TikTok daripada main COC, yang dimana itu game tuh dasarnya kan kayak melatih cara kita berpikir ya, kayak mendesain strategi dalam menyerang base. Itu mungkin untuk bocil-bocil di zaman sekarang agak langka gitu. Nah tapi ini juga harus kalian tahu bahwa gue bilang kayak barusan itu bukan ngasal juga sebenarnya. Ya ini tuh berdasarkan dari data Google Trend yang bisa kalian lihat di sini. Itu memang ya agak susah gitu loh buat naikin kayak eranya COC lagi kayak di 2015. Sekarang itu ya udah
datar banget gitu loh. Kayak susah banget gitu buat bersaing sama game-game yang ada di zaman sekarang. Tapi ya seperti yang gue bilang di awal video barusan, bahwa ini tuh ya sekedar opini pribadi gue aja. Mungkin buat kalian yang punya opini lain kayak, oh bang, kayaknya COC tuh di tahun segini, tahun berapa misalnya, 2026 misalnya, itu bakalan naik lagi bang, kayak bisa sampai di 2015 gitu, karena Supercell bakal ngadain update ini. Nah kalian bisa tulis juga di kolom komentar pendapat kalian. Pertanyaan kedua dari Krewel 25. Katanya, combo untuk Town Hall 9 buat lawan Town Hall 10? Nah kalau jawaban jujur dari gue sih ya sebenarnya ini tuh tergantung sebenarnya. Dalam artian ya tergantung base yang kalian serang juga gitu. Kalau ini konteksnya TH9 menyerang TH10 gitu. Karena gue rasa nggak semua pasukan itu bisa cocok untuk meratakan TH yang satu tingkat di atasnya. Apalagi ini kalau kita bicaranya TH9 melawan TH10 ya. Tapi sih ya kalau kita bicara kayak TH10 yang baru naik gitu ya, itu diserang TH9 harusnya ya bisa-bisa aja sebenarnya. Nah tapi mungkin gue bisa bilang kayak gini sih, sebenarnya untuk dari TH10 ke bawah ya, itu kalau kita bicara kayak menyerang TH yang satu tingkat di atas kita, itu memang agak sulit sebenarnya. Karena kita kan untuk di TH10 ke bawah itu ya baru memiliki 2 hero aja. Nah beda cerita mungkin kayak di TH11 ke atasnya, itu kan kita dapat tambahan hero lagi nih. Misalnya kayak di TH11 itu kan kita bisa bawa 1 hero, dan gue rasa yang menjadi titik krusial di sini itu adalah si Grand Warden. Jadi untuk ulti dari Grand Warden yang kebal itu, walaupun ya sekarang kan di nerf ya, kayak kalau udah keluar dari lingkaran Grand Warden itu pasukan kita udah nggak kebal lagi. Tapi gue rasa itu tuh juga bisa menjadi salah satu titik krusial kita gitu. Jadi gue rasa untuk TH11 nih meratakan TH12 walaupun itu udah all max, itu kemungkinan bisa meratakannya udah di 60% lah gitu. Beda cerita mungkin kayak di TH10 itu untuk meratakan TH11 ya mungkin masih di 40%-an lah ya. Nah tapi kalau TH9 melawan TH10 untuk meratakannya itu ya mungkin di 25% lah untuk kalian bisa meratakannya gitu. Pertanyaan ketiga dari Raditya Ramadan 2009. Bang, gue tuh kalau nyerang suka barbar, saya perlu bantuan untuk berpikir panjang, dan saya belum menemukan Platon yang sesuai dengan saya. Mohon bantuannya. Oke, nah jadi sebenarnya di channel ini gue juga ada membahas kayak strategi serangan dari TH7 sampai dengan TH13, yang mana itu sebenarnya bisa kalian cek sih di bagian playlist yang udah gue bikin di sana. Ya semuanya udah gue rapiin sih, kalian tinggal ya bisa cek satu-satu aja gitu. Misal kalian di TH berapa, ya kalian bisa buka. Semisal kalian TH10 nih dan perlu referensi serangan untuk menyerang di TH10, ya kalian tinggal buka aja di sana. Karena semuanya sih udah gue siapin ya, jadi tinggal dicek aja. Pertanyaan keempat dari Hafiz. Bang bahas prioritas upgrade bangunan dong, ketika baru naik Town Hall. Nah oke, untuk pertanyaan ini sih sebenarnya lagi-lagi bisa gue jawab dengan satu kata, yaitu tergantung. Dalam artian gini, kalian tuh bikin akun untuk apa? Nah, semisal gue kasih contoh lah ya, gue ada bikin 3 akun, itu untuk memang khusus yang war menyerang TH yang, tapi untuk menyerang yang di nomor atas gitu. Nah, maka dari itu untuk fokus gue ketika baru naik TH ya adalah mengupgrade pasukan gitu. Karena kan memang tujuan akun tersebut gue bikinnya adalah untuk menyerang war di bagian atas. Jadi ya maka jawaban pada kasus tersebut adalah gue pastinya memprioritaskan mengupgrade pasukan yang sering gue pakai untuk meratakan TH yang di atas gitu. Jadi sih ya gitu ya sebenarnya untuk masalah kalau kita bilang prioritas itu nggak ada rumus pastinya sih, apalagi dalam main game ya. Karena setiap player pastinya juga memiliki prioritasnya masing-masing. Nah tapi mungkin kalau kalian pengen jawaban secara umum, gue bisa jawab ya upgrade lah pasukan kalian. Terlebih lagi pasukan yang sering kalian pakai. Misal kalian sering main naga gitu ya, ya upgrade lah naga kalian gitu ketika baru naik TH. Nah oke, tapi mungkin gue juga pengen denger jawaban dari kalian. Ya kalian kalau baru naik TH nih biasanya itu apa sih yang kalian pertama kali upgrade gitu? Pertanyaan kelima dari Live Twin Duel Links. Menurut lu update TH sekarang bagus gak? Yang dimana kita kehilangan Eagle yang suaranya bikin ketar-ketir WK-WK. Iya sih, memang kalau sekarang tuh di TH17 udah nggak ada Eagle Artillery lagi ya, karena ya udah digabung gitu sama TH-nya. Jadi ya jawabannya
tetap harus di-upgrade sih ya mungkin ya, karena kalau kita nggak upgrade TH kan ya otomatis bakalan stuck selamanya di situ-situ aja. Jadi ya walaupun udah nggak ada Eagle Artillery, ya jawabannya mau nggak mau pak. Pertanyaan ke-6 dari Hafiz lagi. Oh iya bang, apa bedanya Queen Walk dan Queen Charge? Oke, nah di sini kalau kita bicara masalah perbedaannya ya memang selain dari artinya sendiri, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu udah jelas berbeda. Tapi sebenarnya dari cara mainnya pun ya udah sangat amat jauh berbeda sih gue rasa antara Queen Charge dan Queen Walk gitu. Jadi mungkin untuk kalau kita bahas Queen Walk ya, itu adalah dari segi objektifnya. Jadi semisal kalau kita main Queen Walk, itu biasanya sih seringkali digunakan untuk memotong jalan atau menciptakan jalan sih biasanya. Jadi ini kita main Queen Walk di awal nih untuk memotong jalan gitu ya. Nah, pada akhirnya untuk permainan Queen Walk kita yang di awal ini itu akan bersatu lagi dengan pasukan utama yang kita bawa. Semisal kalau kita bawa Yeti Bowler ya, untuk permainan Queen Walk kita ini itu juga akan bersatu lagi oleh permainan Yeti Bowler kita. Jadi sih ya bisa gue bilang kalau permainan Queen Walk ini tuh adalah ya permainan sementara aja gitu sebagai pembuka. Karena pada akhirnya untuk masuk lebih dalam ke base lawan, itu untuk Queen Walk kita ini akan disatukan lagi oleh pasukan utama yang kita bawa, apapun itu pasukannya. Nah, kalau kita bicara masalah Queen Charge ya, ini memang agak berbeda dari cara mainnya. Karena untuk permainan Queen Charge ini sendiri, itu tuh untuk hero ratu kita, dari awal permainan sampai dengan akhir permainan, itu dia jalannya sendiri atau solo biasanya disebut. Jadi dia tuh nggak akan pernah gabung sama pasukan kita. Ya memang biasanya kalau permainan Queen Charge kita rada ngaco itu dia bisa gabung sama pasukan utama kita. Tapi itu sebenarnya adalah jalan yang jelek. Karena untuk permainan Queen Charge ini tuh memang ya ditugaskan untuk si hero ratu kita tuh dia sendirian gitu. Jadi ini Queen Charge kita nih jalan sendiri gitu di area base tertentu. Nah, pasukan utama kita ini itu jalan sendiri juga untuk menghabisi di bagian base tertentu. Nah, mungkin supaya sedikit dapat gambaran untuk permainan Queen Charge ini sih biasanya yang paling sering ya digunakan itu adalah pada permainan Queen Charge Miner Hawk dan juga Queen Charge Naga. Nah, itu kan bisa kalian lihat ya bahwa biasanya tuh permainan Queen Charge sendiri, Miner Hawk sendiri, ataupun Naga itu sendiri, ataupun juga biasanya Lava dan Balon. Ya, gitu sih. Nah, tapi memang sih ya kalau bagi gue sendiri ya kadang tuh entah itu Queen Charge ataupun Queen Walk itu ya sama-sama gue sebut Queen Walk aja lah gitu biar gampang. Karena kadang tuh orang ya memang masih agak susah sih bedainnya. Jadi ya biar lebih simpel ya apapun itu gue sebutnya Queen Walk kadang guys. Nah oke, jadi untuk video tanya jawab seputaran Clash of Clans kali ini gue rasa gue akhiri sampai sini dulu ya. Dan mungkin untuk pertanyaan kalian yang belum sempat gue jawab di video kali ini, tenang aja pasti akan gue jawab, tapi ya di next video tapi ya.